Perkenalkan, nama saya Miftahul Falah. Kalau keseharian kita itu yang pertama kita ada yang namanya kumpul internal atau kumpul hanya anggota inti aja. Kayak tadi contohnya ya kita cuma ada berenam itu biasanya kita ambil waktu luang, kita ikut untuk ya istilahnya ngobrol-ngobrol santai aja, ngebonding kayak gitu. Lalu turun ke bawahnya itu ada namanya rapat inti koor. Nah, rapat inti koor itu juga merupakan salah satu program kita yang bertugas ataupun tujuan utamanya itu outcome-nya itu apa sih gitu. Untuk output ataupun outcome-nya itu yang pertama kita dapat brainstorming ataupun kita saling bertukar pikiran terkait dengan proker-proker itu sendiri kayak gitu. Di sini kita yang sempat Abang bilang di awal, kita itu berpikir secara demokratis kayak gitu. Ketika Kamsis mempresentasikan ataupun berbicara tentang kapten dari kaderisasi pasti Proker nggak bakal kita sebutin satu-satu sih karena ya capek juga nyebutinnya. Intinya kita punya 3 fungsi utama BPM kenapa ada. Yang pertama itu legislatif. Ada yang tahu artinya legislatif? Ah, betul. Wah, gila keren. Oke, cocok banget. Siapa namanya? Namanya? Afifi. Kelas? 03. Rekam. Afifi 03. Itu legislatif, kita ngurus ADRT. ADRT itu apa? ADRT? Hah? Lucu banget. ADRT itu apa, Vivi? Apa? Anggaran dasar, anggaran rumah Nah, tangga. betul. Mungkin namanya rada sepele, tapi memang biasanya di himpunan itu undang-undangnya itu ADART. Jadi ibaratnya kalau Indonesia punya UUD 1945, kita HMSI punya ADART sebagai pacuan. Ya, itu ada Tenkom, mungkin kalian udah pernah denger ya, Tentor Community atau Tenkom gitu. Itu yang suka jadi pengajar di responsi ya. Nah, itu kalau dari aksi itu membantu untuk memonitor jalannya Tentor Community gitu. Terus kalau misalnya Tenkom ada kendala atau mungkin membutuhkan sesuatu, itu biasanya dari aksi yang bantuin, kayak misal pembuatan proposal atau apa dan sebagainya, itu dari aksi gitu. Terus habis itu mungkin dari kalian deket-deket ini kayaknya ada sharing informasi tentang klinik belajar ya di Line. Nah, itu klinik belajar tuh bedanya sama responsi. Kalau misal responsi itu kan lebih ke secara general ya, kalau misalnya ngajarin gitu. Kalau misalnya di klinik belajar itu nanti bakal dibagi menjadi beberapa kelompok gitu. Misal kayak terdiri dari 6 sampai 7 orang gitu satu kelompoknya. Terus nanti bakal ada tentornya gitu di dalamnya situ. Terus nanti mungkin ada Oke, kalau untuk pengertian dari Biro Edukasi Masyarakat itu biro yang ada di HMSI yang memang tugasnya untuk menganalisis kebutuhan di sekitar analisis masyarakat di sekitar Telkom University, dan lebih besarnya itu mencakup di wilayah Bandung, dan nanti hasil dari analisis itu kita tuangkan di proker dari Biro Edukasi Masyarakat, kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau untuk prokernya itu untuk kepengurusan tahun ini di DM ini ada 4 proker. Yang pertama itu ada koalisi, terus yang berkarya, Matricare, sama KWDM gitu sih. Mungkin kayak dijelas lebih detail tentang setiap prokernya tuh kayak namanya Jan berkarya tuh apa gitu prokernya. Mungkin dari PJ-PJ-nya. Aku izin jawab ya. Kalau buat struktural dari Departemen Entrepreneur sendiri, kita tuh ada 3 tim. Yang pertama itu ada tim marketing, yang kedua ada tim vendor, yang ketiga ada tim desain. Nah, tim marketing itu fungsinya untuk ya, marketing kan masarkan produk ya. Jadi tim marketing itu bertugas untuk nyari pasar atau menentukan harga dari suatu produk kayak gitu. Nah, kalau tim vendor itu tugasnya untuk nyari vendor dan produksi barangnya. Pokoknya dia follow up terus ke vendor gitu kan. Terus kalau tim desain itu untuk desain produk. Terus selain itu kita di dalam juga ada sekretaris, bendahara, dan koornya gitu. Ya? Ada lagi? Mau tanya? Nyalain dong, masa dia aja? Asia ya?
pengawasan kan ada kahim, wakahim, terus sekretaris bendara, terus ada koordinator, terus staff kan. Kalau misalnya di HRD kita emang ada untuk pionir utamanya ada koordinator, terus di bawahnya ada staff-staff lainnya. Seperti kayak setiap proker itu ada PJ-nya, misal kayak Komdis ada PJ-nya Bang Ika, terus ada sama Yumi, terus upgrading ada Kak Aika, ada Laras dan juga Jara dan Ngurah, terus ada SSD ada Bang Riko, terus ada THR Bang Riko sama Laras, terus ada THR itu ada Harsha dan juga Kaila, terus dan lain sebagainya. Aprewal ada aku dan juga Yunike dan juga Riko. Nah, untuk struktural itu seperti itu sih kalau dalam departemen HRD, stafnya menaungi setiap PJ broker yang ada. Nah, terkait untuk pengawasan, kalau dibandingkan sama BPM itu kan doang, ada yang lab, ada yang sebagai asli juga. Jadi apa ya, betul tadi temennya bilang prioritas itu pasti tahu, jadi pasti belajar banget. Temennya bilang kalau nggak segampang itu bisa ngetamatin buku time management segampang itu waktu Genesis doang. Harus dicoba beberapa kali. Jujur aku masih kadang struggle, kayak walaupun sekarang ada kegiatan lain selain organisasi, tugas, apalagi mulai sekarang abang kakaknya udah TA, juga harus bisa hadir di rapat-rapat adik-adiknya, proker-proker yang dijalani. Itu menantang banget teman-teman. Jadi apa sih, mungkin ada yang kedengeran kayak apaan sih rapat-rapat gak guna kayak gitu, organisasi doang. Yang nggak hadir berapa? 4. Yang nggak ada kabar ada? Ada yang nggak ada kabar nggak? Ada. Aman semua berarti. Yang tengah? Izin lembab. 6. Berarti berapa tuh? 3 atau ulang? Yang di sini? Yang izin 4, yang Nggak ada yang nggak ada kabar kan? Jadi terus biasanya gimana? Kemarin kan udah berapa entitas lah ya, udah tahu alurnya gimana, udah mau perlu jelasin lagi gimana. Jadi teman-teman di sini sok gue langsung buka forumnya. Mungkin dimulai dari kami dulu buat perkenalin. Perkenalin, nama aku Muhammad Ren Anugrah. Sebelumnya mungkin aku pengen kasih tahu penjelasan singkat aja ya, karena kan teman-teman di sini juga waktunya nggak banyak karena harus sharing sama entitas yang lain juga. Jadi ERP laborator itu ada 2 ya, study group dan juga praktikum. Nah, bedanya itu apa? Kalau misalkan untuk ERP laboratoris praktikum sendiri merupakan suatu lab laboratorium di bawah prodi sistem informasi, di mana di sini kita akan lebih fokus kepada pelaksanaan praktikum akademika. Nah, untuk praktikum yang diampu oleh lab kita itu ada apa aja? Yang pertama itu ada sistem enterprise, lalu ada accounting, dan yang ketiga itu ada supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, untuk SE teman-teman harusnya udah pernah ya di semester 1 kemarin. Kalau untuk accounting atau manajemen keuangan nanti ada di semester 4, dan untuk SCM sendiri atau manajemen rantai pasok itu nanti ada di semester 5. Nah, kalau untuk study group sendiri ini agak berbeda ya. Kalau untuk praktikum itu memang nanti di PPB itu sendiri kalian juga bisa ntar belajar namanya aplikasi Bizagi, terus ya visual paradigm gitu. Jadi itu tuh aplikasi apa sih? Aku ada nanya deh, salah satu dari kalian PPB itu belajar tentang apa sih? Proses bisnis. Ya, bisa dijelasin lagi nggak? Proses bisnis kayak gimana? Analisis proses bisnis. Apa ya? Kayak rancangan yang disusun buat proses bisnis itu, kayak bisa kayak value chain-nya, kemudian diteliti lagi kayak supply chain-nya gitu. Ya, kurang lebih betul sih seperti itu. Jadi proses bisnis itu PPB itu pemodelan proses bisnis. Ada pemodelannya tuh. Itu nanti kita
singkatan dari Enterprise Data Engineering. Nah, berdasarkan namanya, EDE itu adalah sebuah lab di bawah naungan fakultas, di bawah naungan fakultas yang berfokus kepada data. Dimana kita tuh terbagi menjadi dua grup, study group. Yang pertama itu ada study group data science, yang kedua ada study group data engineering. Nah, data science itu pokoknya kalau intinya tuh EDE itu bergeraknya di bidang prediksi data, mengolah data, membuat machine learning dan lain sebagainya. Nah, mungkin study group, aku jelasin sedikit tentang study group. Di sini ada yang study group pertama itu data science. Data science itu bergerak di bidang kayak analisis data, visualisasi data, terus membuat model-model prediksi seperti model machine learning dan lain sebagainya. Sampai situ paham nggak tentang data science? Nah, untuk study group kedua itu namanya data engineering. Nah, data engineering itu lebih ke Perkenalkan, nama gue Muhammad Rehan Mulal Rashid, bisa dipanggil Rehan, selaku Presiden ACE tahun 2023. Dan di sini ada abang kakak dari Lab ACE juga, ada Bang Sandi, Bang Fajar, di belakang situ ada Bang Farel, Bang Rido, Bang siapa Bang? Oh bukan, ya nggak usah. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau biarin gue ngomong? Gue mau ngejelasin dikit sih buat ACE itu. Jadi ACE itu sebenarnya basicnya itu ada di IoT. Jadi labnya itu ada di lab IoT. Benar kata Salik tadi, ngambil real case itu tadi. Jadi selain IoT di ACE itu juga dari PSI itu ada 5 divisi. Yang pertama kepelatihan tuh kebetulan. Kepelatihan. Saya kelupaan ya. Saya kelupaan pelatihan. Karena terus apa lagi lah? Internal, ada internal, terus internal, eksternal, terus 3DS sama manajer. Tuh, nah buat proker-prokernya terus setiap divisi beda. Kalau dari kepelatihan apa aja? Udah, kalau dari pelatihan tuh ada partner, futsal, basket, ntar dari pelatihan ya gitu. Kalau internal itu dia sebenarnya lebih ke apa ya, dia ngurus tentang internal yang ada di PSI gitu. Contohnya kayak gimana caranya biar proker-proker. Nah, di bawah Korlap ini ada bendahara dan sekretaris. Nah, di bawah inti 4 itu ada dua divisi. Nah, dua divisi itu divisi perkusi dan divisi media. Nah, kalau perkusi itu ya yang mengurusi kayak misal kita ngecan. Nah, kita main perkusi, bagian yang perkusi, dan perkusi itu sebenarnya terbagi ada dua juga gitu kan. Ada perkusi dan koreo. Nah, kalau yang koreo itu yang ngurusin misal kayak kita rencana ke depan, misal kita membuat 3D itu yang kayak poster yang gede. Nah, itu bagian koreo. Misal giant flag, kita membutuhkan giant flag, bagian koreo. Nah, kalau perkusi yang mainan alatnya. Kalau media itu mungkin kebanyakan ya teh. Udah atur jadwal sama aksi. Jadi aku mau buka perkenalan dari Telkom. Itu adalah Telkom itu adalah salah satu broker dari aksi. Tapi aku punya promosi ini. Jadi nanti teman-teman mungkin boleh tanya aksi mengenai gimana sudut pandang aksi tentang Telkom. Ini aku mau jelasinnya dari sudut pandangnya tentang organisasi sendiri di Telkom sendiri. Jadi komunitas. Jadi tuh kalau di FI itu ya kita nyebutnya adalah komunitas. Jadi sektor itu ada kepanjangannya. Jadi sektor ya itu Zimba. Jadi Telkom itu tuh ada kepanjangannya. Jadi Telkom itu kepanjangannya Tentor Community. Sebenarnya berarti itu komunikasi.
Bang dari gen apa aja? Dari Perlora. Perlora, ini siapa? Ini? Jadi maksud dan tujuan kalian ke tempat siaran musik apa nih kira-kira? Dari Perlora dulu deh. Baik Bang, terima kasih sebelumnya. Abang-abang telah menyempatkan waktunya dari gen. Abang dan kakak-kakaknya sudah waktu dari gen kami. Tujuan utamanya sih dari perkenalkan saya nanti terima kasih.